Puluhan santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawa Jember terpaksa harus mendapatkan perawatan seadanya di salah satu ruang pondok pesantren. Menjelang vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah, publik Jember justru dihebohkan dengan viralnya video di media sosial tentang para santri yang lemas usai disuntik vaksin. Padahal video tersebut merupakan berita lama Jember 1 TV pada tahun 2018. Di mana para santri memang mengalami lemas dan mual setelah disuntik vaksin difteri. Namun video tersebut sengaja dicomot dan diedit ulang sehingga membuat sebagian masyarakat panik karena mengira vaksin tersebut merupakan vaksin COVID-19. Oleh sebab itu, pihak Jember 1 TV sudah menyerahkan persoalan tersebut ke pihak yang berwajib agar tidak ada lagi pihak penyebar hoaks dan penghambat vaksinasi penanggulangan COVID-19. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Kiai Lutfi Ahmad menjelaskan bahwa kabar hoaks tersebut sudah membuat sebagian orang tua santri panik dan mereka mengira anaknya terserang COVID. Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa saat ini di pesantrennya sedang baik-baik saja dan berjalan dengan normal. Kesimpulan saya sementara ini adalah berita tidak benar gitu saja. Bahwa peristiwanya itu benar memang terjadi. Tapi kan sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, bukan sekarang. Saya pun dapat pertanyaan yang cukup detail. Kenapa orang-orang yang katakanlah yang mendapatkan gangguan itu tadi pakai masker? Sehingga saya juga konfirmasi ke petugas pondok, ternyata masker itu memang pada saat itu dibagikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten kepada semua orang yang kena itu yang jatuh pada saat setelah itu. Kiai Lutfi juga sangat menyayangkan adanya oknum penyebar hoaks di saat pandemi COVID-19. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Polres agar pelaku penyebar video tersebut segera ditangkap. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Para ASN dan guru di Kabupaten Jember kelimpungan menyusul gaji pada awal tahun 2021 ini belum kunjung diterima. Padahal biasanya gaji tersebut telah masuk ke rekening bank milik ASN tiap awal bulan, namun hingga lebih dari sepekan mereka belum juga menerima bayaran. Hal ini membuat para guru dirundung kegundahan karena gaji tersebut kebanyakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Bagi Sulis, salah satu guru SMP mengaku belum diterimanya gaji ini sangat memukul dirinya karena sangat dibutuhkan tiap bulan. Padahal sebagai ASN, ia telah menjalankan kewajiban mendidik namun hak yang semestinya ia terima dari Pemkab Jember berupa gaji hingga kini belum cair. Yang jelas ya sedih Pak, yang diprogramkan harus terpenuhi kan harus tertunda. Sedih aja. Biasanya sudah cair tanggal berapa Bu? Biasanya tanggal 1 kalau enggak hari Sabtu, enggak hari Minggu, kalau hari Senin tuh pasti langsung cair. Harapannya ya untuk pemerintah daerah ya untuk segera membuat kebijakan yang tidak memberatkan pegawai negeri. Ya, kami sudah melaksanakan tugas, ya hargai tugas kami. Hal senada diakui Saiful Bahri, Kepala Sekolah SMPN 7 Jember yang mengaku gaji tersebut merupakan hak bagi pengajar yang sangat dinanti-nanti keluarga di rumah. Namun hingga kini belum juga ada pencairan. Agar urusan gaji ini karena ini urusan perut ya untuk kepentingan. Karena gaji ini tidak ditunggu hanya oleh pegawai negeri, tetapi ditunggu oleh keluarga dan anak pegawai negeri. Supriyono selaku Ketua PGRI Jember menyayangkan mengapa hingga kini ribuan ASN dan guru di Jember belum menerima gaji. Supriyono berharap Bupati Jember Faidah bertanggung jawab atas gaji para ASN itu segera mengambil kebijakan cepat untuk memberi hak pada guru maupun ASN lainnya karena merupakan kebutuhan vital tiap bulan yang harus diterimanya. Yang jelas sampai hari ini semua PNS di Jember, termasuk di dalamnya adalah PNS guru, belum ada tanda-tanda kapan rekening kita terisi. Ini yang terjadi seperti itu. Bayangkan jumlahnya kalau guru saja kurang lebih 6.000 guru. Nah tentunya kalau uang ini katakanlah dibayar gitu ya,
dengan rata-rata 3 juta lah gaji mereka itu, kita anggap rata-rata kan sudah 18 miliar. 18 miliar itu kalau mereka semua belanja di toko, di pasar, kan paling tidak bisa menggerakkan ekonomi rakyat ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak mungkin, saudara. Guru-guru tidak bisa tidak mempunyai daya beli ya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dampaknya sangat luar biasa. Untuk itu saya selaku Ketua PGRI meminta kepada Bupati selaku penanggung jawab di daerah untuk segera mencarikan solusi agar tidak ada bencana lanjutan dari bencana gaji tidak dibayar. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Aksi tanam pohon pisang di jalan rusak yang digelar oleh sejumlah pemuda Kencong dan Gumukmas ini dilakukan atas keprihatinan mereka terhadap banyaknya jalan berlubang di Jember yang menyebabkan korban jiwa. Para pemuda ini menyusuri beberapa kilometer jalan untuk mencari jalan rusak, kemudian memberi tanda berupa pohon pisang, dengan maksud agar para pengendara lebih berhati-hati saat melewati jalan berlubang tersebut. Apalagi saat musim hujan, lubang di jalan biasanya tertutup genangan air sehingga sulit untuk diketahui pengendara. Ada 5 titik jalan yang rusak parah, rata-rata lebar 1 meter dengan kedalaman 8 hingga 15 cm di sepanjang jalan raya Gumukmas. Seperti diberitakan beberapa media di Kecamatan Sumberbaru, akibat terperosok ke jalan berlubang, 3 warga Kecamatan Semboro terpelanting dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Di daerah Gumukmas, jalan Gumukmas ini ya berlubang, Pak. Lubangnya itu dalam sekali, Mas. Sekitar 30 cm. Ada 6, Pak. Ada 6 titik, Mas. 6 titik. Jadi anak-anak kita ini peduli untuk ngasih tanda pohon pisang. Harapan kami untuk pemerintah segera diperbaikilah. Kasihan masyarakat yang pengguna jalan. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 3 orang tewas di Jalan Raya Rowo Tengah Sumberbaru akibat kecelakaan di jalan berlubang. Korban terjatuh ke sisi kanan dan langsung disambar oleh truk tangki kosong. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Melalui video amatir warga ini, terlihat banjir setinggi perut orang dewasa terjadi di Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Bahkan detik-detik robohnya bangunan juga sempat terekam kamera. Lumpur juga menerjang area pondok pesantren Al-Rosyid sehingga merusak sebagian tiang penyangga atap. Dengan menggunakan alat seadanya, warga, Muspika serta Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Laude Muhammad Nurdin terlihat bergotong royong membersihkan lumpur yang memenuhi asrama pondok pesantren. Al-Quran dan kitab klasik yang sempat terendam lumpur juga dibersihkan. Tembok sisi pondok pesantren terpaksa dijebol untuk mempermudah pengambilan air dari sungai sehingga proses bersih-bersih bisa lebih cepat. Nah, ini kita imbau kepada Ponpes untuk sementara yang di pinggir sungai jangan dipakai untuk asrama, ya dikosongkan dulu, terutama saat musim hujan. Dan mungkin yang di pinggir sungai ini lebih difokuskan kepada tempat belajar mengajar saja, bukan untuk tempat asrama atau tidurnya santri. Pak, sementara santri itu saat ini dibawa kemana, Pak? Santri di saudaranya Pak Yai di atas, diungsikan, dievakuasi di sana. Hanya sekitar 60 santri. Saat kejadian, sungai di utara pondok pesantren diyakini tidak mampu menampung besarnya debit air. Ditambah konstruksi jembatan yang kurang memadai, sehingga tersumbat sampah dan akhirnya banjir meluap ke dalam asrama pondok pesantren Al-Rosyid Bangsal Sari. Dari Bangsal Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Rumah milik Agus Hamid, warga desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu, mengalami kerusakan parah setelah tertimpa pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung. Beruntung saat kejadian, Agus Hamid beserta anggota keluarganya selamat karena berada di luar rumah. Ini kejadiannya jam berapa sebenarnya, Mas? Jam 2 sampai jam 3. Jam 2. Itu kondisinya anginnya sangat kencang atau gimana, Mas? Kencang. Diserang Sama sama angin itu ya.
Mas Hamid pada saat itu posisi di mana, Mas? Di luar. Di luar. Satu keluarga ini di luar semua. Di luar semua. Ini yang rusak apa saja ini, Mas? Rumah ya. Rumah gudang itu. Sama gudang. Iya. Ini tafsir kerugiannya sampai berapa, Mas? Perkiraan, Mas? Perkiraan ya berarti naik lah. Sementara itu, menurut Muhammad Jais Effendi, PJ Kades Tegal Sari, terjadinya puting beliung mengakibatkan banyak pohon tumbang. Selain itu juga ada 5 rumah mengalami kerusakan parah dan 1 gudang tembakau roboh. Tegal Sari ini yang sudah terdata kurang lebih ada 5 warga yang terdampak dari adanya bencana puting beliung ini. 4 diantaranya itu rusak parah dan 1 ini kerusakan ringan. Bapak Yang ada di belakang kita ini, rumahnya Pak Hamid ini, Agus Hamid ini mengalami kerusakan yang cukup parah yang terletak di dusun itu. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, diketahui ada seorang korban bernama Mulyadi yang pernah tinggal dan berasal dari Dusun Kerangkongan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Mulyadi diketahui juga baru menikah pada tanggal 28 November 2020 kemarin dengan Makrufatul Yeti Srianingsih asal Pontianak. Sesuai dengan manifest yang ada, nama Mulyadi dan Makrufatul Yeti Srianingsih masuk dalam daftar penumpang yang berangkat dari Jakarta ke Pontianak tersebut. Pasangan suami istri itu, Mulyadi dan Makrufatul Yeti Srianingsih, kini tinggal di Jalan Lingkar Sungai Durian, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Namun hingga saat ini keluarga yang berada di Kecamatan Umbul Sari belum tahu kondisi dari Mulyadi dan istrinya. Paman korban Ngadi Suwito saat dikonfirmasi di rumahnya mengaku sempat berkomunikasi dengan korban sebelum musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 itu. Korban berpesan kepada Ngadi Suwito untuk segera ke Pontianak bersama keluarga di Umbul Sari. Karena kalau tidak, maka keburu tidak ketemu lagi dengan Mulyadi. Mulyadi merupakan keponakan yang pernah dirawat olehnya. Dikala itu, orang tua Mulyadi, yakni Ponijan dan Katimah, merantau di Pulau Sumatera. Kemudian karena pintar dan cerdas, pendidikan Mulyadi pun bagus. Bahkan Mulyadi menjadi dosen bersama istrinya. Mulyadi dan istrinya bermaksud pulang ke Pontianak setelah ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta. Hari Rabu malam. Apa katanya, Pak? Saya tidak boleh berangkat dulu karena corona ini. Tunggu nanti setelah tanggal 8 Desember nanti tunggu informasi dari saya. Ya, Pak, mungkin ada pesan-pesan lain, Pak, dari Yang mungkin Mas Muli aneh apa-apa. Yaitu kalau Manwito gak cepet-cepet kono salah apa tuh aku, Pak. Oh, itu pesan-pesan terakhirnya. Itu pertama. Ini cepet dah. Dah lu numpak pesawat. Oke. Tapi nandanya aku cara tangkap dulu baik. Informasinya. Pesannya seperti itu, Pak. Keluarga di Jember masih berharap agar Mulyadi dan istrinya ditemukan dalam kondisi hidup, meskipun keluarga menyadari kemungkinan tersebut sangatlah kecil. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan rumah di Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu terendam banjir setinggi 60 cm hingga 1 meter. Banjir ini terjadi akibat luapan dari Sungai Mayang yang tidak mampu menampung debit air hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Menurut warga, banjir terjadi mulai pukul 7:30 pagi dan debit air terus naik hingga 1 meter pada pukul 1 siang. Meski debit air terus naik, namun warga masih enggan mengungsi. Warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing dengan alasan mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumah mereka. Pak, ini banjir ini sejak pukul berapa tadi, Pak? Dari jam 7:30 ya, Mas ya? Jam 7:30. Jam setengah 8, Pak. Ini air dari mana ini, Pak? Luapannya? Ya, luapan dari Jatisari kayaknya.
Untuk mengantisipasi terjadinya korban, petugas dari TNI Polri dan juga pemerintah desa melakukan pemantauan dan juga berkeliling ke rumah-rumah untuk menghimbau warga untuk segera mengungsi karena debit air semakin tinggi. Tadi kita jam 9 sudah antisipasi, ini luapan Sungai Mayang yang termasuk melewati Kecamatan Temburjo sama Ambulu. Untuk ini saya himbau memang tadi kita jam 9 semua perangkat desa melalui radio HT kita sudah menghimbau dan semuanya merapat karena tadi juga ada pohon tumbang, kita potong, kita evakuasi pohon karena mengganggu jalur lalu lintas. Setelah itu jam 10 debit air naik semua sampai saat ini sudah. Jadi himbauan kami untuk warga 24 jam ini kita siaga 1 sama perangkat. Dusun Watu Kebu bagian selatan, Pak. Khususnya RW 13 sama sini RW 13 ada yang terdampak. RW 14 juga cuma Delta Asri itu RW 25 terutama lahan persawahan. Ini RW 16 juga terdampak selatan. Cuman kita siapkan kendaraan evakuasi komplit sudah. Nanti kita mungkin kalau ini tambah air nggak menutup kemungkinan kita buka dapur umum di kantor desa seperti kejadian 5 tahun yang lalu, Pak. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan rumah di Dusun Kerajaan Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember terendam banjir luapan setinggi kurang lebih 60 cm atau seukuran lutut orang dewasa. Banjir yang menggenangi puluhan rumah warga ini berasal dari luapan sungai yang ada di sekitar pemukiman warga. Tak mampu menampung debit air hujan yang beberapa hari ini sangat lebat yang terjadi pada Kamis dini hari. Meski terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan harta bendanya. Dulu pernah banjir ya, Bu? Pernah. Ini di dalam rumah sampai berapa, Bu, ketinggiannya? Segini. Kalau di belakang itu segini, kalau di rumahnya segini. Masih di bawah lutut itu ya? Iya. Ini meluapnya pukul berapa, Bu? Gimana? Mulai banjir jam berapa? Saya nggak tahu, habis mau sholat subuh sudah ada air. Sudah ada air. Sore itu masih belum hujan, terus malam hujan. Satu malam terus itu. Habis mau sholat subuh sudah ada air semuanya. Gitu. Saya angkuti. Memang untuk curah hujannya seperti apa, Bu? Ada deras, ya deras. Deras. Memang mulai habis sholat isya itu sudah hujan sampai pagi. Selain di Desa Grenden, banjir juga terjadi di Desa Mojosari, Desa Mlokorejo, Desa Mojomulyo. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ini sapi. Nah, ini si mungil 2 ini. Melalui beberapa video amatir warga ini, terlihat sejumlah titik di Jember mengalami banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat ada 6 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Bangsal, Tanggul, Balung, Puger, Gumukmas, dan juga Tempurjo. PLT Kepala BPBD Jember Satuki menyampaikan banjir cukup parah terjadi di 2 desa di Kecamatan Tempurjo, yakni Wonoasri dan juga Curah Nongko. Ada sekitar 200 rumah yang terdampak banjir di Wonoasri dan 60 rumah yang kondisinya terendam banjir parah. Sedangkan di Curah Nongko hanya beberapa rumah saja yang terdampak banjir. Dari 2 desa tersebut, Desa Wonoasri merupakan daerah langganan banjir. Saat ini pihaknya bersama beberapa elemen melakukan evakuasi dan juga melakukan asesmen kerugian yang dialami. Kalau sekarang ini hari Kamis siang ini di daerah Tempurjo ada 2 desa yang parah di sana, yaitu di daerah Kraton, Wonoasri, terus kemudian di Curah Nongko. Kalau yang kemarin-kemarin itu Bangsal Sari, kemudian Tanggul, terus berlanjut ke selatan itu daerah Balung, Puger. Nah, yang Puger ini genangnya agak ini, tapi yang agak parah itu Bangsal karena langsung dari hulu itu dari beberapa sungai jadi satu seperti banjir bandang, padahal enggak, itu banjir biasa cuma berbarengan hingga sampai masuk ke pondok itu sampai tinggi hampir 2 meter, terus masuk pondoknya jebol temboknya, kemudian atapnya sampai juga
roboh itu ada 2. Selanjutnya, ia juga menghimbau kepada masyarakat Jember untuk berhati-hati karena kondisi saat ini intensitas hujan sangat tinggi. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat perkotaan untuk memotong pohon yang sudah rimbun karena berpotensi roboh terkena hujan deras yang disertai angin kencang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ditempatkan di Aula Desa Wonasri, ratusan warga yang terdampak banjir terlihat masih tinggal di pengungsian. Sejak Kamis siang, ratusan warga yang sebagian besar lansia dan juga anak-anak ini dievakuasi petugas dari rumah masing-masing untuk menyelamatkan diri karena debit air sudah setinggi orang dewasa. Menurut warga, terjadinya banjir ini sejak hari Kamis siang debit air terus naik. Saat dievakuasi, warga pun hanya bisa membawa beberapa baju saja. Hingga saat ini, para pengungsi ini mengaku akan tetap tinggal di kantor desa sampai keadaan betul-betul aman dan diperbolehkan oleh petugas untuk kembali ke rumah. Berapa meter, Bu? Oh, nang anu itu gelap aku nang ngarepan, nang ngarep itu latar. Nang jero sak mene. Berapa? Dari kapan, Bu? Fungsi di balai desa ini mulai kapan? Kemarin siang ya. Tuhur ya, adan untuk pemerintah itu. Ibu bawa apa aja ini ke sini? Bawa dinding beton apa? Bawa salinan itu. Gak nggawa kemul, gak apa bene pokok sing penting nyawone gelet aku. Ini sejak kapan, Mbak? Sejak kemarin sore. Kemarin sore. Ya, banjirnya sudah masuk di rumah. Dan tidak ada tempat yang bisa dibuat mengungsi, ya akhirnya keluar. Pas ke situ ada petugas ya? Kami juga ke sini sama-sama. Bawa apa, Mbak? Sempat bawa apa ini? Bawa apa-apa saya, cuma ibu saya. Mbak Yanti sekeluarga sama siapa aja di rumah pada waktu itu? Sama bapak sama ibu aja. Sama ibu aja. Berarti langsung dibawa ke sini, gitu? Di sini gimana, Bu, perhatiannya petugas ini? Makanan cukup? Cukup semua. Selain pemenuhan makanan dan tempat tinggal sementara, petugas dari Puskesmas Desa juga terus mengontrol kondisi dan kesehatan para warga yang mengungsi. Secara rutin, petugas kesehatan mengecek warga mulai dari pengukuran tensi dan suhu tubuh, serta memberikan vitamin, obat bagi warga yang sakit, dan juga diberi masker gratis sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Biasanya kalau pasca seperti ini nih gatel, diare, sama ispa. Jadi hari ini kita sudah menyiapkan salep banyak. Kemarin sudah kita bagikan pas dia datang kemarin. Jadi ini sudah antisipasi nih yang dari Puskesmas Curanongko ke sini mau ngambil obat-obat yang kemarin sudah habis. Niat. Ini kan banjir tapi di masa pandemi ini, Bu. Terus apa protokolnya seperti apa, Bu? Ya, tetap protokol, tetap kita harus pakai masker. Tetapi kalau untuk jaga jarak nggak bisa, Mbak, karena tempatnya terbatas. Ya minimal kita hanya memberikan penyuluhan seperti itu. Jadi ini ditekankan harus pakai masker. Kita sudah menyiapkan banyak karena dapat bantuan dari beberapa puskesmas terdekat kami ya. Itu. Ini juga sempat dicek tensi juga, Bu, ya? Oke, bagi yang sakit pasti akan ke sini. Itu kita periksa karena poskonya ada di sini. Dari Temurjo, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.